kalian semua. Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita. Di video kali ini atau di materi ini kali ini kita akan belajar tentang menyampaikan ide melalui anekdot dengan guru mata pelajaran Ayu Oktareni, tahun ajaran 2020-2021. Sebelum memasuki materi pembelajaran, seperti biasa kita harus ketahui dulu kompetensi dasar, peta konsep, dan barulah kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu 3.3 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Setelah kita ketahui kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini, kita harus ketahui dulu peta konsep pembelajaran kita agar pembelajaran kita berjalan secara terkonsep, maupun dengan adanya peta konsep ini sendiri mempermudah kita memahami pembelajaran kita. Berikut adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu menyampaikan ide dengan anekdot. Yang pertama itu kita akan bahas tentang mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat yang dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Setelah kita mempelajari mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, selanjutnya kita akan belajar tentang mengkonstruksi makna tersirat dari dalam sebuah anekdot yang dibagi menjadi 3 bagian pembahasan. Yang pertama itu ada membandingkan anekdot dan humor. Yang ini ya. Selanjutnya itu ada menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Selanjutnya menyimpulkan makna tersurat dalam anekdot. Bagaimana untuk peta konsep ini? Silahkan kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi pembelajaran. Selanjutnya, setelah kalian memahami peta konsep pembelajaran, barulah kita masuk ke materi pembelajaran. Berikut adalah materi pembelajaran kita. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu anekdot itu apa sih? Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar anekdot sebelumnya. Di sini saya akan definisikan pengertian anekdot secara ringkas. Anekdot merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi anekdot itu sendiri, kita ketahui dulu isi pokok anekdot itu apa. Di sini isi pokok anekdot itu sendiri sebuah sindiran atau pada suatu hal sebuah sindiran atau pada suatu hal atau pada seseorang. Nah, di sini isinya itu sendiri berupa sindiran untuk menyindir suatu hal atau pada seseorang. Selanjutnya itu ada fungsi anekdot. Fungsi anekdot itu sendiri sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Nah, kita akan masuk langsung ke materi yang pertama, yaitu mengkritisi teks anekdot dari makna tersirat.
Yang pertama, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Sebelum kita memasuki materi intinya atau materi pokoknya, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama mendata pokok-pokok isi anekdot, yang kedua mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran ini, barulah kita akan bahas yang pertama, yaitu kalian mendata pokok-pokok isi anekdot. Mendata pokok-pokok isi anekdot. Kira-kira untuk mendata pokok-pokok isi anekdot ini sendiri, apa hal yang harus kita perhatikan? Berikut akan kita pelajari bersama. Anekdot itu sendiri digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar atau menyakiti. Adapun pokok-pokok anekdot tersebut meliputi, yang pertama itu partisipan adalah penokohan, yang kedua peristiwa penting adalah inti peristiwa dari setiap bagian, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya yang ketiga itu latar. Yang keempat ada kelucuan, kejengkelan, atau kekonyolan. Yang kelima itu di dalam pokok teks anekdot itu sendiri terdapat amanat atau hikmah yang dapat diambil dari isi anekdot. Nah, selanjutnya kalian perhatikan contoh berikut, atau boleh kalian buka pada buku pelajaran bahasa Indonesia kalian dengan judul teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Berikut isi anekdotnya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Iya, Udin. Iya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, Nah, silakan kalian perhatikan contoh teks anekdot ini. Setelah kalian perhatikan contoh teks anekdot ini, kita akan lanjut ke mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila berdiri. Bagaimana bisa kalian pahami ya untuk penyebab kelucuan anekdot dalam anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi seorang pejabat. Selanjutnya itu kita akan mempelajari materi yang B, yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama itu membandingkan teks anekdot dengan humor, yang kedua menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat di dalam anekdot, yang ketiga menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran yang B, mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot, selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Untuk membandingkan anekdot dengan humor, sebelumnya apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Apa kalian sudah tahu jawabannya? Berikut kita akan bahas bersama ya.
Berikut adalah contoh teks humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur, atau bisa kalian perhatikan dan kalian baca pada buku bahasa Indonesia yang kalian miliki. Isi surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, tolong belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Selanjutnya ada balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri. Cabe deh. Nah, dari contoh teks humor Surat Cinta Tukang Buah kepada Tukang Sayur dan balasan dari tukang sayur tersebut bukan merupakan teks anekdot. Kenapa? Sudah tahu alasannya kenapa contoh teks yang telah saya bacakan tadi bukan merupakan anekdot. Di sini kita akan bahas perbandingan anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Aspeknya ada 4. Yang pertama itu ide cerita, yang kedua isi, yang ketiga fungsi komunikasi, yang keempat makna tersirat. Untuk teks anekdot yang berjudul dosen yang menjadi seorang pejabat dengan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, ide ceritanya itu sendiri untuk anekdot dosen yang menjadi pejabat ini bisa kita lihat bersama, itu merupakan peristiwa nyata. Sedangkan untuk humor surat cinta tukang buah dan tukang sayur itu merupakan rekaan. Untuk isinya itu masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Untuk humor surat cinta tukang sayur dan tukang buah itu merupakan masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Selanjutnya itu pada fungsi komunikasinya bisa kita lihat bersama, di sini menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Nah, untuk yang humornya itu bersifat fungsinya menghibur. Selanjutnya makna yang tersirat dalam teks anekdot yang berjudul dosen yang menjadi pejabat, di sini menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Selanjutnya untuk humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur itu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Selanjutnya ini kita akan bahas tentang perbedaan anekdot dengan humor. Di sini terdapat 3 perbedaan antara anekdot dengan humor. Kalian perhatikan di tabel. Yang pertama, anekdot itu makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, artinya bukan makna yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk humor itu tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, dalam perbedaan anekdot dan humor, yang kedua mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Untuk humornya hanya merupakan hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai, melainkan untuk humornya itu topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak ada kepentingannya dengan orang banyak.
Bagaimana tentu bisa dipahami dengan mudah ya antara perbedaan anekdot dengan humor. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan anekdot dan humor. Tentunya jika ada perbedaan pasti akan ada persamaan. Berikut adalah persamaan anekdot dengan humor. Keduanya sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan sama dengan anekdot, yakni sama-sama rekaan. Cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengganti nama tokoh, waktu, dan tempat peristiwa terjadi. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Di sini kritik dalam anekdot itu seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran. Hal itu dilakukan untuk menghadiri konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna yang sebenarnya. Ya, selanjutnya itu ada contoh analisis kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat. Di sini kata frasa, klausa atau kalimat dengan makna idiomatis. Di sini ada kata kursi dengan makna idiomatisnya yaitu jabatan. Yang kedua, takut kursinya diambil orang, artinya takut jabatannya direbut orang lain. Bisa dipahami dengan mudah ya untuk contoh analisis kritik atau sindiran kata, frasa, klausa atau kalimat dan makna idiomatis yang digunakan dalam teks anekdot. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran atau kritikan, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Kritik yang disampaikan pada teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat ditunjukkan kepada para pejabat yang takut atau tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika pada masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan logowo bersedia digantikan oleh orang lain. Untuk menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot ini, bagaimana semuanya bisa kalian pahami? Ya, bagus sekali. Saya yakin dan saya percaya kalian bisa memahami tentang untuk menyimpulkan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Selanjutnya itu kita simpulkan bersama. Jadi makna tersirat itu sendiri yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirunutkan atau dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Jadi, dari kesimpulan makna tersirat yang disampaikan dalam anekdot dengan bahasa yang singkat dan jelas ini bisa dengan mudah kalian pahami ya. Nah, bagaimana untuk keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Apa kalian semua sudah paham atau sudah jelas dengan pembelajaran kita hari ini? Saya harap semuanya sudah paham dengan materi-materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang paham atau belum paham, silakan kalian tanyakan.
Saya rasa untuk pertemuan atau pembelajaran kita di video kali ini sudah cukup. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya atas perhatian kalian. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Dadah.